Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Fernanda dengan NIM 2210903082. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai baja yang mempunyai kekerasan tinggi. Baja yang mempunyai kekerasan tinggi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian baja. Baja adalah logam paduan logam besi sebagai unsur dasar dengan karbon sebagai unsur paduan utamanya. Kandungan unsur karbon dalam baja berkisar antara 0,2% hingga 2,1%, berat sesuai grade-nya. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur pengeras dengan mencegah dislokasi bergeser pada sisi kristal atom besi. Baja karbon ini dikenal sebagai baja hitam karena berwarna hitam. Banyak digunakan untuk peralatan pertanian, misalnya sabit dan cangkul. Unsur paduan lain yang biasa ditambahkan selain karbon adalah titanium, krom atau kromium, nikel, vanadium, dan kobalt, dan tungsten atau wolfram. Dengan memvariasikan kandungan karbon dan unsur paduan lainnya, berbagai jenis kualitas baja bisa didapatkan. Penambahan kandungan karbon pada baja dapat meningkatkan kekerasan, hardness, dan kekuatan tariknya, tensile strength. Namun di sisi lain membuatnya menjadi getas atau brittle serta menurunkan keuletannya. Yang selanjutnya, klasifikasi baja. Baja dapat digolongkan berdasarkan komposisi yang terkandung dalam baja sendiri. Dalam kandungan komposisi, kita dapat melihat golongan baja tersebut seperti kadar karbon yang terkandung, kadar sulfur, dan paduan lain yang digunakan sebagai penyusun baja tersebut. Berikut ini klasifikasi yang dapat digolongkan berdasarkan komposisi yang terkandung. Baja dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi atau kegunaannya dan kadar karbonnya. Berdasarkan kegunaannya, baja dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, baja struktur dan baja peralatan. Yang dimaksud baja struktur memiliki sifat tahan karat, tahan asam, tahan panas, dan tahan listrik. Tahan gesekan dan bermagnetik rendah. Kandungan karbon pada baja struktur tidak lebih besar dari 0,7%. Jika kandungan karbon lebih besar dari itu, maka baja tersebut disebut baja peralatan. Berdasarkan kadar karbonnya, baja dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu baja karbon dan baja paduan. Baja karbon terbagi menjadi tiga macam, yaitu baja karbon rendah, baja karbon medium, dan baja karbon tinggi. Baja karbon rendah memiliki kadar karbon kurang dari 0,2%. Baja karbon medium memiliki kadar karbon antara 0,25% hingga 0,6%. Dan baja karbon tinggi memiliki kadar karbon sekitar 0,6%. Sedangkan baja paduan dibagi berdasarkan kandungan paduannya.
Contohnya, baja silikon digunakan untuk paduan dengan kandungan silikon lebih dari 0,8%. Baja krom digunakan untuk paduan dengan kandungan kromium lebih dari 0,4%. Baja nikel digunakan untuk paduan dengan kandungan nikel lebih dari 0,5%. Dan baja Ni cair mengandung nikel hingga 20%. Yang selanjutnya, karbon steel. Baja karbon tersusun dari unsur besi dan karbon. Oleh sebab itu, pada umumnya baja sebagian besar hanya mengandung karbon dengan sedikit unsur paduan lainnya. Salah satu klasifikasian baja pada baja karbon dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan nilai karbon yang terkandung dalam baja berdasarkan kandungan karbon. Yang di bawah adalah bentuk dari baja karbon atau gambarnya. Yang selanjutnya, baja dibagi menjadi 3 macam, yaitu baja dengan kadar karbon rendah. Kadar karbon rendah merupakan golongan baja yang mengandung nilai karbon kurang dari 0,3%. Dilihat dari biaya produksi, baja karbon rendah memiliki biaya yang paling murah dibandingkan dengan baja karbon lainnya. Memiliki sifat mudah dilas serta keuletan dan ketangguhannya sangat tinggi, tetapi kekerasannya rendah dan tahan aus. Baja karbon rendah ini dapat digunakan dalam banyak hal, seperti pembuatan pagar, halaman rumah. Baja dengan karbon sedang. Baja dengan karbon sedang adalah golongan baja yang mempunyai kadar karbon antara 0,3% sampai 0,6%. Baja dengan kadar karbon sedang memiliki keunggulan tersendiri jika dibandingkan dengan baja karbon rendah, yaitu kekerasannya lebih tinggi dibandingkan baja karbon rendah. Baja karbon sedang memiliki kekuatan tarik dan batas tegangan yang tinggi, mudah dibentuk oleh mesin. Baja karbon sedang banyak digunakan dalam hal seperti untuk bahan pembuatan poros, bantalan, dan juga rel kereta api. Yang selanjutnya, baja dengan karbon tinggi. Baja kadar karbon tinggi merupakan baja yang mempunyai komposisi nilai karbon sebesar 0,6% sampai 1,7% dan memiliki tahan panas yang sangat tinggi, memiliki nilai kekerasan tinggi tetapi keuletannya lebih rendah. Baja kadar karbon tinggi mempunyai nilai kuat tarik paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya dan banyak digunakan sebagai material perkakas karena sifat yang dimiliki. Salah satu pemanfaatan dari baja kadar karbon tinggi tersebut adalah pembuatan kawat besi dan kabel baja. Selanjutnya, unsur-unsur kandungan baja. Yang pertama ada karbon C. Karbon merupakan unsur terpenting yang dapat meningkatkan kekerasan dan kekuatan baja. Kandungan karbon di dalam baja sekitar 0,1% hingga 2,1%. Sedangkan unsur lainnya dibatasi sesuai dengan kegunaan baja. Unsur paduan yang bercampur di dalam lapisan baja
adalah untuk membuat baja bereaksi terhadap pengerjaan panas dan menghasilkan sifat-sifat yang khusus. Karbon dalam baja dapat meningkatkan kekuatan dan kekerasan, tetapi jika berlebihan akan menurunkan ketangguhan. Yang selanjutnya ada unsur-unsur kandungan baja mangan atau Mn. Semua baja mengandung mangan karena sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan baja. Kandungan mangan kurang lebih dari 0,6% tidak mempengaruhi sifat baja. Dengan kata lain, mangan tidak memberikan pengaruh besar pada struktur baja dalam jumlah yang rendah. Penambahan unsur mangan dalam baja dapat menaikkan kuat tarik tanpa mengurangi atau sedikit mengurangi regangan, sehingga baja dengan penambahan mangan memiliki sifat kuat dan ulet. Selanjutnya ada nikel atau Ni dan kromium atau Cr. Baja paduan. Baja paduan adalah baja yang menjadi paduan dengan berbagai elemen dalam jumlah total antara 1,0% dan 50% dari berat total yang bertujuan untuk meningkatkan sifat mekanik baja tersebut. Smith dan Hashemi menentukan perbedaan pada 4,0%, sementara Degarmo et al. Mendefinisikan 8,0% yang paling umum. Fresh baja paduan mengacu pada baja paduan rendah. Di bawahnya ada gambar. Itu contoh dari baja paduan rendah. Yang selanjutnya ada baja paduan rendah, low alloy steel. Yang dimaksud baja paduan rendah merupakan baja paduan yang elemen paduannya kurang dari 2,5%. Kurang dari 2,5% Wt, misalnya unsur Cr, Mn, Ni, S, Si, P, dan lain-lain, memiliki kadar karbon sama seperti baja karbon, tetapi ada sedikit unsur paduan. Dengan penambahan unsur paduan, kekuatan dapat dinaikkan tanpa mengurangi keuletannya. Kekuatan fatik, daya tahan terhadap korosi, aus, panas. Aplikasinya banyak digunakan pada kapal, jembatan, roda kereta api, ketel uap, tangki gas, pipa gas, dan sebagainya. Rumus untuk baja paduan rendah juga tidak memiliki satu rumus tunggal yang digunakan secara universal. Rumus yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada jenis baja paduan rendah yang spesifik dan tujuan penggunaannya. Adapun beberapa contoh rumus yang mungkin digunakan dalam konteks baja paduan rendah adalah: 1. Rumus untuk menghitung kekuatan tarik baja paduan rendah. Contoh kekuatan tarik. Rumus spesifik tergantung pada jenis baja paduan rendah yang digunakan. Yang selanjutnya ada baja paduan tinggi.
Baja paduan tinggi adalah jenis baja yang mengandung unsur paduan dengan konsentrasi lebih dari 5%. Baja paduan tinggi memiliki sifat mekanik yang unggul, seperti kekerasan, ketangguhan, dan ketahanan korosi yang baik. Hal ini menjadikannya ideal untuk digunakan dalam komponen struktural, aplikasi otomotif, pemrosesan kimia, dan peralatan pembangkit listrik. Contoh baja paduan tinggi: baja tahan karat stainless steel. Baja ini memiliki kandungan kromium yang tinggi 12 yang memberikan kekuatan, kekerasan, dan ketahanan korosi yang baik. Baja mangan 23. Baja ini mengandung unsur mangan yang meningkatkan kekuatan dan ketahanan panas baja. Yang selanjutnya ada baja paduan mempunyai sifat yang unggul dibandingkan dengan baja karbon biasanya. Di antaranya keuletan yang tinggi tanpa pengurangan kekuatan, tahan terhadap korosi dan keausan yang tergantung pada jenis, tahan terhadap perubahan suhu. Ini berarti bahwa sifat visinya tidak banyak berubah, memiliki butiran yang halus dan homogen. Selanjutnya ada kekerasan. Kekerasan merupakan ketahanan material terhadap suatu deformasi yang terjadi di daerah lokal. Bila materialnya berupa logam, maka deformasi yang dimaksud yaitu deformasi plastis. Semakin keras suatu material, maka material tersebut semakin kuat. Kekerasan material berbanding lurus terhadap kegetasannya dan berbanding terbalik dengan keuletannya. Penelitian ini menggunakan metode pengujian Fitzgerald yang memiliki kelebihan. Selain material lunak, pengujian Fitzgerald dapat dilakukan pada material yang keras. Kerusakan bahan percobaan pengujian Fitzgerald relatif sedikit dan kesan yang dapat diukur dengan gaya yang relatif kecil pada permukaan spesimen yang tipis. Cara menghitung volume baja dengan cara menghitung berat dalam satuan kilogram pada baja profil. Misalnya, jika yang akan dihitung adalah baja profil H 600 x 300 kali 12 kali 25, maka rumus yang digunakan adalah volume sama dengan panjang X, lebar X, ketebalan X, berat spesifik baja. Berat spesifik baja dapat ditemukan dalam tebal berat baja. Contoh lainnya adalah menghitung volume baja profil WF atau wide flank atau IWF I-beam. Rumus yang dapat digunakan adalah volume sama dengan panjang X, panjang kali berat spesifik baja. Cara menghitung berat berdasarkan SNI.
atau berdasarkan standar nasional Indonesia. Pada dasarnya, semua perhitungan pada berat baja sama aja, yaitu mencari berat dalam satuan kilogram. Pada SNI sudah ditetapkan berat jenis rata-rata baja profil di pasaran adalah 7.850 kg. Dengan begitu, kita bisa mencari beratnya apabila volume baja profil diketahui. Berikut langkah mudahnya. Misalkan profil baja yang akan dihitung adalah H BIM dengan ukuran TW sama dengan 12 mm, TF sama dengan 25 mm, D sama dengan 600 mm, BF sama dengan 300 mm. Hitung luas menampang terlebih dahulu dengan rumus segi 4. Luas yang didapat adalah 217,41 cm. Menghitung volume baja profil di atas dengan panjang 12 m, V sama dengan A kali L sama dengan 0,021741 M 2 X 12 sama dengan 0,261 M. Menghitung berat baja dengan rumus 0,261 M X 7.850 kg M sama dengan 2048,04 kg. Di bawah gambar terdapat rumusnya. Yang selanjutnya, berdasarkan tabel berat jenis. Misal, yang akan dihitung adalah baja profil seperti pada contoh cara 1. Baja profil H 600 X 300 X 12 X 25. Buka pada tabel baja yang sudah didownload pada sheet H welded. Dari tabel didapat berat jenis besar 170,67 kg per M, sehingga bisa diketahui berat baja sepanjang 12 M dengan cara berat sama dengan 170,67 kg garis miring MX 12M sama dengan 2048,04 kg. Selanjutnya, pengaruh perlakuan panas terhadap kekuatan baja bukan paduan. Pengaruh perlakuan panas meningkat kekuatan dengan naiknya kandungan zat arang, lama dan tingginya suhu penamperan untuk mengubah sifat pergeseran temporer secara kuat atau lemah tergantung pada jenis baja. Gambar di bawah adalah untuk contoh pengaruh perlakuan panas terhadap kekuatan baja. Yang selanjutnya, fase pembentukan baja.
Fase pembentukan baja. Fase-fase atau tahapan yang terjadi pada pembentukan baja adalah sebagai berikut. A. Autenit atau Y. Fase ini disebut gamma Y dan merupakan larutan padat intertisi karbon dengan sel satuan berupa kubik. Pemusatan sisi ruang antar atomnya lebih besar dibandingkan ferit dan fase ini stabil pada temperatur tinggi, yaitu antara 912 Celcius pada besi murni. Kadar karbon maksimum gamma sebesar 2,14% pada temperatur tinggi, yaitu 912. Pada besi murni, kadar karbon maksimum gamma sebesar 2,14% pada temperatur pada temperatur 1147 derajat Celcius. Pada temperatur stabil, austentit bersifat lunak dan liat sehingga mudah dibentuk. Austentit merupakan fase penting sebagai dasar pembentuk fase-fase lainnya dalam proses perlakuan panas, termasuk perlakuan panas pada permukaan baja. B. Ferit. Fase ini disebut alfa A dan merupakan larutan padat intersisi karbon dengan sel satuan berupa kubik. Pemusatan ruang antar atomnya kecil dan rapat sehingga kelarutan karbon sangat kecil. Pada temperatur ruang, kadar karbonnya hanya 0,008% sehingga dapat dianggap besi murni. Kadar maksimum karbon sebesar 0,02% pada temperatur 727 derajat Celcius. Lunak dan liat di bawah mikroskop ferit terlihat berwarna putih. Kekerasan dan ferit berkisar antara 140 sampai 180 HVN. C. Sementit Fe3C. Fase ini disebut karbida besi yang merupakan senyawa kimia dengan rumus Fe3C. Sel satuan semenit berbentuk ortorhombik. Kadar karbon dalam semenit 6,7% dan senyawa ini bersifat keras tetapi getas. Pada baja fase ini dapat meningkatkan kekuatan dan kekerasan. Kekerasan semenit adalah lebih kurang berkisar antara 880 HVN. Yang selanjutnya ada titik lebur baja, dan juga mengapa titik lebur itu penting. Setiap bahan konstruksi memiliki titik lebur atau suhu di mana bahan tersebut akan meleleh dan kehilangan integritas struktur. Dalam industri, konstruksi dan manufaktur, titik lebur sangat penting untuk mengetahui kemampuan suatu bahan untuk bertahan pada suhu tertentu, termasuk baja.
Baja adalah bahan konstruksi yang sangat penting di dalam industri karena kekuatannya dan kemampuan untuk dibentuk menjadi berbagai macam bentuk. Namun, apakah Anda tahu apa itu titik lebur baja dan mengapa hal itu sangat penting? Titik lebur baja sangat penting dalam industri konstruksi karena baja merupakan bahan konstruksi utama yang banyak digunakan. Pengetahuan tentang titik lebur baja dapat membantu dalam membuat keputusan desain dan pemilihan bahan dan proses fabrikasi. Dalam beberapa kasus, suhu operasi akan mencapai suhu yang mendekati titik lebur baja. Jika suhu operasi melebihi titik lebur, baja akan menjadi lemah, kehilangan kekuatannya. Oleh karena itu, pengetahuan tentang titik lebur menjadi sangat penting untuk membuat keputusan desain yang lebih baik dan memastikan bahwa struktur yang dibuat kuat dan tahan lama. Yang selanjutnya, bagaimana titik lebur baja ditetapkan dan juga cara mengukur titik lebur baja. Tidak semua baja memiliki titik lebur yang sama. Batasan titik lebur baja ditentukan oleh komposisi kimia alloyingnya. Semakin banyak karbon dan unsur paduan dalam baja, maka semakin tinggi titik leburnya. Pada baja karbon rendah, titik lebur biasanya berkisar antara 1400 F dan 1500 F. Namun pada baja tahan karat, titik lebur bisa mencapai 2500 F. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi komposisi kimia baja sebelum memilih bahan untuk suatu proyek. Dan juga mempertimbangkan suhu operasi untuk baja tersebut. Cara mengukur titik lebur baja. Titik lebur baja dapat diukur dengan menggunakan metode disebut pirometer. Pirometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu benda tanpa menyentuhnya. Pengukuran suhu dilakukan dengan mengukur radiasi inframerah yang muncul dari permukaan benda. Pengukuran suhu ini sangat akurat, berguna untuk menentukan titik lebur baja. Kelebihan titik lebur baja. Yang pertama, ada ketahanan suhu tinggi. Yang kedua, kekuatan yang tinggi. Yang ketiga, kekerasan yang baik. Yang keempat, kekuatan lentur yang tinggi. Yang kelima, ada kemampuan untuk dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, ketahanan terhadap deformasi. Yang ketujuh, kemampuan untuk digunakan pada suhu tinggi. Yang selanjutnya, kekurangan titik lebur baja. Yang pertama, ada biaya produksi yang tinggi. Yang kedua, dapat mengalami korosi. Yang ketiga, kurang tahan terhadap tekanan berulang. Yang keempat, rentan terhadap retakan dan kegagalan. Yang kelima, lebih sulit untuk dikerjakan.
dan dibentuk pada suhu normal. Yang keenam, rentan terhadap perubahan suhu yang cepat dan tiba-tiba. Yang ketujuh, mudah mengalami kehabisan masa pakai akibat kerusakan panas. Yang selanjutnya, komposisi baja titik lebur. Baja karbon rendah 1400 sampai 1500. Baja tahan karat 2500. Baja karbon tinggi 2700. Baja paduan 1800 sampai 2200. Baja tahan panas 2500 sampai 2800. Selanjutnya, cara menghitung titik lebur. Titik lebur adalah suhu di mana suatu zat berubah dari fase padat menjadi fase cair. Untuk menghitung titik lebur, kita dapat menggunakan rumus titik lebur yang merupakan formula matematika yang digunakan untuk menghitung suhu pada suatu zat berubah fase. Namun perlu diingat bahwa rumus titik lebur dapat bervariasi tergantung pada jenis yang sedang diamati. Berikut adalah contoh rumus yang umum digunakan untuk menghitung titik lebur. Rumus titik lebur TF sama dengan TF pelarut plus TF keterangan. TF titik lebur zat, TF pelarut, titik lebur pelarut. Dalam rumus ini kita menambahkan titik lebur pelarut dengan selisih titik leburnya untuk mendapatkan titik lebur zat yang sedang diamati. Berikut ini rumus dan cara menghitung berat besi dan baja. Rumus VB X BJB sama dengan kilogram. Keterangan VB sama dengan volume besi, BJB berat jenis besi sama dengan 7.850 kg. Yang selanjutnya, rumus berat jenis besi. Rumus berat jenis besi yang umum digunakan adalah sebagai berikut. VB X BJB sama dengan kilogram. Keterangan VB volume besi yang dihitung dalam ukuran M. 3. BJB berat jenis besi yang sudah ditetapkan dalam angka. Misalnya 7.800 kg per M. Contoh penggunaan rumus, misalkan kita memiliki besi dengan ukuran 1 mm X 1 mm dengan ketebalan 1 mm. Untuk menghitung berat jenis besi, kita dapat menggunakan rumus berikut. Satu X 1 1X 1X 0.001 M 3X 7.850 kg per M sama dengan 785 kg. Selanjutnya ada contoh soal baja karbon. Sebuah baja karbon memiliki komposisi sebagai berikut: 0,2% karbon, 0,5% mangan, dan sisanya besi. Hitung presentasi berat
masing-masing dalam baja tersebut. Presentasi berat karbon sama dengan 0,2%, presentasi berat mangan sama dengan 0,5%, presentasi berat besi sama dengan 100%, presentasi berat karbon ditambah presentasi berat mangan. Sebuah baja karbon memiliki kekuatan tarik 500 MPa. Hitung kekuatan luluh baja tersebut jika diketahui bahwa modulus elastisitanya adalah 200 GPa. Jawab. Kekuatan luluh dapat dihitung menggunakan rumus YILD straight sama dengan modulus elastisitas kali stram luluh. Dalam hal ini strain luluh dapat diabaikan sehingga YILD straight sama dengan modulus elastisitas. Jadi kekuatan luluh baja tersebut adalah 200 GPa. Selanjutnya ada contoh perhitungan titik lebur baja. Untuk menghitung titik lebur baja, kita perlu mempertimbangkan jenis baja yang digunakan. Setiap jenis baja memiliki titik lebur yang berbeda-beda, tergantung pada komposisi kimianya. Sebagai contoh, mari kita ambil contoh baja karbon. Baja karbon adalah jenis baja yang paling umum digunakan. Titik lebur baja karbon berkisar antara 1425 hingga 1540, tergantung pada presentase karbon yang ada dalam komposisinya. Semakin tinggi presentase karbon, semakin tinggi pula titik leburnya. Namun, jika Anda mencari perhitungan yang lebih spesifik, Anda perlu mengetahui komposisi kimia baja yang Anda gunakan. Dalam hal itu, Anda dapat menggunakan tabel atau database yang menyediakan informasi tentang titik lebur berbagai jenis baja. Penting untuk dicatat bahwa perhitungan titik lebur tidak hanya melibatkan presentasi unsur karbon, tetapi juga faktor-faktor lain seperti kandungan elemen lain, perlakuan panas yang diterapkan pada baja, dan pengaruh dari proses produksi baja tersebut. Yang selanjutnya, pembentukan material baja. Baja adalah salah satu material yang sering digunakan dalam konstruksi bangunan, kendaraan, dan berbagai aplikasi lainnya. Proses pembentukan material baja melibatkan beberapa tahapan. Berikut adalah beberapa informasi mengenai pembentukan material baja. Yang pertama ada besi dan baja. Besi dan baja adalah dua material yang sering digunakan dalam konstruksi. Besi adalah material alami
yang terbuat dari unsur ferrum atau Fe. Baja di sisi lain adalah material buatan yang terbuat dari perpaduan berbagai unsur, termasuk besi, karbon, mangan, fosfor, sulfur, silikon, aluminium, nitrogen, dan oksigen dalam jumlah kecil. Yang kedua, proses konversi. Salah satu tahap dalam pembentukan baja adalah proses konversi. Proses ini dimulai dengan memanaskan bahan baku dan menggunakan konvertor untuk membentuk baja. Konvertor yang digunakan dalam proses ini terbuat dari sambungan paku, keling, atau las. Di dalamnya terdapat batu khusus yang dapat menahan panas saat proses pembentukan baja berlangsung. Yang ketiga ada pemurnian. Pemurnian tahap awal dalam pembuatan baja adalah pemurnian. Ada dua opsi pemurnian, yaitu pemurnian dasar dan pemurnian lanjutan. Pada pemurnian lanjutan, dapur listrik digunakan untuk mengontrol temperatur saat peleburan dan memperkecil unsur-unsur campuran yang ada pada baja. Penggunaan dapur listrik dapat menghasilkan baja berkualitas tinggi. Yang selanjutnya ada contoh pembentukan material baja. Yang pertama, pengecoran. Pengecoran adalah salah satu cara pembentukan material melalui pencairan logam yang dipanaskan dan dituang ke dalam cetakan berbentuk geometri. Pengecoran dapat dilakukan menggunakan media pasir, silika dalam metode pengecoran pasir. Contoh hasil pengecoran pasir pada baja adalah blok mesin dan komponen otomotif. Yang kedua, pembentukan baja ringan. Proses pembentukan material baja ringan hampir sama dengan baja biasa. Baja ringan sering digunakan dalam konstruksi bangunan karena bobotnya yang lebih ringan. Proses pembentukan baja ringan melibatkan teknik seperti pengerolan dan pembentukan dengan mesin. Pembentukan logam. Pembentukan logam atau metal forming adalah proses mengubah bentuk pada benda kerja dengan memberikan gaya luar sehingga terjadi deformasi plastis. Beberapa teknik pembentukan logam yang digunakan pada baja antara lain pengerolan, tempa, ekstrusi, penarikan kawan, dan penarikan dalam. Selanjutnya ada baja keras. Baja keras adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan baja yang memiliki kekerasan yang tinggi. Baja keras sering digunakan dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan kekuatan dan ketahanan yang tinggi, seperti pembuatan perkakas, mata bor, dan komponen mesin. Baja keras dapat dibeli dalam berbagai bentuk dan ukuran, termasuk mata bor. Untuk baja keras, Anda dapat
menemukan motherboard untuk baja keras di berbagai toko online seperti Tokopedia dan Lazada. Motherboard ini dirancang untuk mengebor baja keras dengan efektif. Baja keras juga dapat merujuk pada jenis baja tertentu yang memiliki sifat kekerasan yang tinggi. Misalnya stainless steel adalah jenis baja keras yang tahan terhadap korosi dan memiliki kekerasan yang tinggi. Baja keras juga dapat mengacu pada baja yang telah mengalami perlakuan panas khusus untuk meningkatkan kekerasannya. Selanjutnya contoh soal mengenai baja. Sebuah besi didekatkan dengan sebuah magnet sehingga besi tersebut menjadi magnet dan mampu menarik serbuk besi yang ada di dekatnya. Hal tersebut adalah pembentukan magnet dengan cara A. Induksi, B. Elektromagnetik, C. Gosokan, dan D. Arus listrik. Jawabannya adalah A. Induksi. Soal yang kedua, berikut ini yang bukan merupakan cara yang dapat dilakukan untuk membuat magnet, yaitu A. Menggosok dengan magnet utama, B. Mengalirkan arus bolak-balik, C. Didekatkan magnet utama atau induksi, D. Elektromagnetik. Jawabannya adalah D. Elektromagnetik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tugas pembelajaran dengan judul baja yang mempunyai kekerasan tinggi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.